Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bapak Imam Mahfud. Apa kabar anak-anak kelas 5 ku yang hebat? Sehat ya? Alhamdulillah. Semangat kan belajar daringnya? Tetap jaga kesehatan, cuci tangan, jaga jarak. Jangan lupa kalau keluar rumah pakai masker agar terhindar dari COVID-19. Anak-anakku yang hebat, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita peroleh bermanfaat dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, silakan. Ya. Kali ini kita akan mempelajari tema 5, subtema 1, komponen ekosistem pada pembelajaran ke-1. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah 1. Menemukan pokok pikiran suatu paragraf. 2. Membuat pertanyaan menggunakan kata tanya. 3. Menggolongkan jenis hewan berdasarkan makanannya. Yang keempat, menulis teks non-fiksi. Anak-anakku yang hebat, coba kita perhatikan gambar berikut ini. Ya, ini adalah gambar ekosistem. Ada apa dengan gambarnya? Apa yang bisa kalian lihat? Iya, betul sekali. Di sini ada tanaman, burung, hewan, tanah, air, udara, ada matahari juga. Nah, semua ini disebut komponen ekosistem. Nah, sesuai dengan tema kita pada hari ini, yaitu komponen ekosistem. Untuk memahaminya lebih jelas, yuk kita baca teks berikut ini. Apakah kalian sudah membaca teks tersebut? Ya, teks ini adalah teks non-fiksi. Apa itu teks non-fiksi? Ikuti video berikut ini. Teks non-fiksi adalah karangan yang dibuat atas dasar fakta atau benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dari teks non-fiksi, kita dapat menemukan ide pokok paragraf, informasi penting bacaan. Untuk mencari informasi penting bacaan, kita bisa menggunakan kata tanya. Lalu, bagaimana menemukan ide pokok paragraf? Cara menemukan pokok pikiran suatu paragraf. Pokok pikiran adalah hal-hal penting atau gagasan utama yang ada di dalam teks. Langkah-langkah menemukan pokok pikiran. Baca dan cermati seluruh kalimat dalam paragraf. Perhatikan kalimat pertama dan terakhir paragraf. Tentukan kalimat yang merupakan kalimat utama. Kata tanya. Apakah itu kata tanya? Kata tanya adalah kata yang digunakan dalam membuat kalimat tanya. Kata tanya terdiri dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana.
Agar kalian lebih memahami tentang ide pokok paragraf dan penggunaan kata tanya, ayo kita membaca teks berikut ini. Nah, apakah kalian sudah membacanya? Kalau kalian sudah membacanya, pasti akan menemukan ide pokok suatu bacaan. Apakah ide pokok bacaan teks tadi? Ya, tepat sekali. Ide pokoknya adalah penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Jadi, hewan kalau berdasarkan jenis makanannya dibagi menjadi 3. 1. Herbivora, karnivora, dan omnivora. Untuk lebih jelasnya, silakan saksikan tayangan berikut ini. Herbivora adalah jenis hewan yang memakan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, seperti rumput, buah-buahan, dan biji-bijian. Contoh hewan herbivora antara lain sapi, kuda, dan kelinci. Karnivora adalah jenis hewan yang memakan makanan yang berasal dari daging. Contoh hewan karnivora: singa, buaya, dan burung elang. Omnivora adalah jenis hewan yang memakan makanan yang berasal dari tumbuhan dan daging, atau hewan pemakan segala. Makanannya yaitu dapat rumput maupun daging. Contoh hewan omnivora adalah ayam, tikus, dan beruang. Nah, begitulah pembelajaran pada hari ini. Silahkan kalian mencatat apa saja yang telah kalian pelajari pada hari ini. Lalu, kerjakan LKPD-nya untuk lebih memahami materi ini. Kemudian, silahkan melakukan evaluasi melalui Google Form yang nanti akan Bapak share ke grup WA. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Semoga apa yang telah kita pelajari memberikan banyak manfaat bagi diri kita dan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.